Shalom, Bapak Ibu. Di sebuah sekolah dasar, Bapak Ibu, seorang guru itu bertanya kepada seorang siswa cowok ya. Siswa cewek, bukan cowok ya, Bapak Ibu. Namanya Sri. Sri, kalau kamu besar nanti, apa cita-cita kamu? Sri menjawab, saya mau jadi dokter, terus punya rumah sakit sendiri. Punya rumah dan mobil yang mewah, kapal pesiar, dan apartemen mewah untuk membahagiakan suami, anak-anak, dan orang tua saya, Bu. Bagus. Mulia sekali cita-cita kamu. Kemudian ibu guru itu bertanya kepada Udin, seorang murid cowok ya. Kalau kamu Udin, apa cita-cita kamu? Jawaban Udin singkat, tepat, dan taktis. Dia menjawab, kawin sama Sri saja, Bu. Cerita ini sederhana, Bapak Ibu, tetapi menyimpan makna yang dalam. Sri bermimpi besar, menjadi dokter, memiliki banyak berkat, lalu memakai semuanya untuk membahagiakan keluarga. Sedangkan Udin tidak bermimpi tentang harta loh, jabatan atau kapal pesiar. Ia hanya berkata, kawin sama Sri saja, Bu. Lucu, spontan, atau mengundang tawa. Tetapi di balik kelucuannya itu ada beberapa nilai yang menarik, Bapak Ibu. Ada orang yang bekerja keras mengejar berkat. Ada orang yang ingin menikmati hasil tanpa proses ini. Dan ada orang yang mengejar mimpi, dan ada orang yang mengejar sumber mimpi itu sendiri, Bapak Ibu. Dan tanpa sadar ya, kisah ini mirip dengan kehidupan rohani banyak orang loh. Banyak orang mengejar mujizat, berkat dan kesembuhan, kelimpahan dan pelayanan besar. Tetapi lupa mengejar Tuhan sendiri. Padahal ketika seseorang memiliki hati yang besar di hadapan Tuhan, maka berkat itu hanyalah ikutannya, Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Jangan mengejar berkat, kejarlah pemilik berkat itu. Camkan ini. Ada orang mengejar emas, tetapi lupa siapa pencipta emas itu. Ada orang yang mengejar roti, tetapi melupakan tangan yang memecah-mecahkan roti itu. Ada orang yang datang kepada Tuhan hanya ketika butuh jawaban, tetapi pergi ketika doanya dijawab. Mereka mencintai mujizat, tetapi tidak mencintai pribadi sang pembuat mujizat. Dan itulah sebabnya banyak hati tetap kosong meski keinginannya penuh ini. Karena jiwa manusia tidak pernah diciptakan untuk dipuaskan oleh harta. Jiwa manusia diciptakan untuk dipenuhi oleh hadirat Allah sebetulnya. Sri berkata, aku ingin berhasil supaya bisa membahagiakan keluargaku. Itu indah, Bapak Ibu. Karena mimpi yang diberkati Tuhan bukan hanya tentang diri sendiri loh. Mimpi sejati itu selalu membawa manfaat bagi orang lain. Tetapi Udin berkata, aku nikah sama Sri saja. Lucu memang. Namun seringkali manusia rohani juga seperti ini loh. Mereka tidak mau membayar harga doa, tetapi ingin urapan. Tidak mau memikul salib, tetapi ingin mahkota. Tidak mau setia dalam air mata, tetapi ingin panen besar, Bapak Ibu. Mereka ingin hasil seperti Sri, tanpa proses Sri. Padahal Alkitab berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Lukas 9 ayat 23. Tuhan tidak sekedar mengejar pemburu hasil. Tuhan sedang mencari pemburu hadirat. Ini loh. Sebab hasil bisa hilang, tetapi hadirat Allah tetap kekal. Uang bisa habis, popularitas bisa runtuh, kecantikan bisa pudar, kesehatan bisa goyah. Tetapi orang yang memiliki Tuhan tetap berdiri sekalipun dunia runtuh di sekelilingnya. Daud pernah berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan,
Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Mazmur 27 ayat 4. Daud tidak berkata, berikan aku tahta. Ia berkata, berikan aku hadiratmu. Dan karena Daud mengejar Tuhan, tahta mengejarnya. Ada generasi yang mau sukses, tetapi Tuhan mencari generasi yang mau dibentuk. Ini loh. Sri ingin menjadi dokter. Dokter menyembuhkan tubuh, tetapi Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau menyembuhkan jiwa. Dunia dipenuhi orang pintar, tetapi miskin belas kasihan. Dia dipenuhi orang sukses, tetapi kekurangan kasih, Bapak Ibu. Maka gereja tidak boleh hanya melahirkan orang kaya. Gereja harus melahirkan orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidupnya benar, orang yang menjadi terang, dan orang yang memakai keberhasilan untuk memuliakan Kristus ini. Karena keberhasilan ditanpa Tuhan hanyalah kesombongan yang dibungkus prestasi, Bapak Ibu. Dan ada sisi lain yang sangat indah dari cerita ini, Bapak Ibu. Udin sebenarnya melihat sesuatu yang berharga di dalam Sri. Bukan sekedar hartanya yang belum ada, tetapi visi hidupnya ini loh. Kadang seseorang jatuh cinta bukan kepada apa yang dimiliki orang lain, melainkan kepada masa depan yang ia lihat di dalam diri orang itu. Demikian pula Tuhan, Bapak Ibu. Ketika Tuhan memanggil Petrus, Petrus masih kasar. Ketika Tuhan memanggil Musa, Musa sedang lari. Ketika Tuhan memanggil Gideon, Gideon penuh ketakutan. Tetapi Tuhan tidak melihat keadaan mereka saat itu. Tuhan melihat siapa mereka nanti di tangannya. Oh, betapa indahnya karya Tuhan, Bapak Ibu. Manusia melihat kegagalanmu hari ini, tetapi Tuhan melihat kemuliaanmu esok hari. Manusia melihat lumpur, ya kan? Tetapi Tuhan melihat hal-hal yang lebih besar daripada dirimu itu. Nah, mungkin dunia mengajar kita menjadi seperti Udin ya. Ingin hasil instan ya. Jangan iri pada hasil orang lain. Belajarlah setia di dalam prosesmu sendiri. Karena setiap air mata yang tersembunyi, setiap doa di tengah malam, setiap kesetiaan kecil yang tidak dilihat manusia itu sedang ditenun Tuhan menjadi masa depan yang mulia loh Bapak Ibu. Ya. Tuhan sedang membangunkan generasi yang tidak malas secara rohani, Bapak Ibu. Generasi yang tidak berkata, aku mau hasil cepat loh. Tetapi generasi yang berkata, Tuhan, bentuk aku. Sebab tidak ada kebangunan tanpa pembentukan. Tidak ada minyak tanpa tekanan. Tidak ada anggur tanpa peremukan, Bapak Ibu. Dan tidak ada mahkota tanpa salib. Itu. Kerajaan Allah mengajar kita menjadi seperti Sri ya. Punya visi, punya proses, punya tujuan untuk memberkati orang lain. Namun lebih dari semuanya itu Bapak Ibu, jangan hanya mengejar apa yang Tuhan bisa berikan. Kejarlah Tuhan itu sendiri. Dan ketika engkau memilih Kristus, engkau memiliki harta yang tidak bisa dicuri maut Bapak Ibu. Dan ketika hadirat Tuhan tinggal di dalam hidupmu, bahkan di tengah kesederhanaan pun, engkau tetap menjadi orang paling kaya di dunia. Amin.